Saya Jam'an Fahmi, mahasiswa bidang kimia PPG Universitas Halu Oleo dengan NIM A3S3222259. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, liburan ini main ke Jakarta, cobain manisnya gulali. Apa kabar anak-anak semua? Senang sekali berjumpa lagi. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah luar biasa. Muhammad Zikra, silakan Nak, pimpin teman-teman Nak untuk berdoa. Berdoa, saya serahkan kepada Muhammad Zikra. Sebelum belajar kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Kita kelak menjadi amal jariah ya. Ada yang tidak hadir Nak dari teman-temannya? Hadir semua, Sir. Hadir semua. Tapi katanya ada yang di Imam, Bali. Sir. Imam, Iya, Sir. Imam. Kegiatan apa Imam di Bali Nak? BIM, Sir. Apa itu DIM itu? Beasiswa Indonesia Maju, Sir. Oke ya, jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Apalagi kalau kalian membaca ini. Jadi sebelum kita masuk lagi ke subtopik pembelajaran kita, silahkan coba baca ini dulu Nak. Oke, kalau dari informasi ini, kira-kira kata-kata kunci apa yang bisa kalian ambil yang berhubungan dengan subtopik yang akan kita pelajari? Saya, Sir. Nah, ya. Saya, Sir. Apa aja, Zihan? Jadi, Sir, yang saya dapat adalah laju reaksi, Sir. Terus, suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis, Sir. Sudah tampak. Apa judulnya? Kira-kira? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, dan manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi, diharapkan setelah kita belajar ini, peserta didik mampu menjelaskan pengaruh konsentrasi, luas permukaan, kemudian apalagi Nak? Suhu ya, katalis ya, satu lagi ya, terhadap laju reaksi melalui video dan gambar yang ditampilkan dengan cermat. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja katalis dalam mempercepat laju reaksi ya. Nanti melalui video dan gambar juga. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian peserta didik terampil mempresentasikan peristiwa di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan udah ada tuh, salah satu contohnya apa tuh? Peristiwa laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari? Yang barusan pembusukan. Kemudian yang terakhir peserta didik mampu membedakan tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif. Ya. Nanti sebenarnya ini udah terjawab ya. Karena pembusukan ya. Pembusukan nggak mungkin kita harapkan terjadi cepat ya. Jadi nanti kita harapkan sebenarnya kita akali dari setelah memahami semua pengaruh faktor-faktor yang pengaruh laju reaksi ini, kita bisa mengatur bagaimana sih cara mencegah atau bagaimana sih cara mempercepat terjadinya suatu reaksi. Nah, coba amati video berikut ya. Ini mungkin saya stop share dulu karena kedengaran nggak, Nak?
kemudian kita mencampurnya seperti ini. Kedengaran, Sir. Apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru, sedangkan yang lain hanya bertumbukan saja. Tidak. Dan sebaliknya. Jika keadaan awal lebih rendah energinya dari keadaan akhir, reaksi menyerap kalori yang disebut dengan reaksi endoterm. Sampai di sini paham ya? Konsentrasi atau polaritas. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Kondisi manakah yang lebih memungkinkan terjadinya tabrakan atau gesekan? Di jalan yang sepi atau yang padat? Tentu di jalan yang lebih padat ya. Hal yang sama terjadi pula dalam larutan. Suatu larutan dengan polaritas tinggi mengandung molekul dengan molekul-molekul yang lebih rapat dibandingkan dengan yang polaritas. Bahwa semakin besar konsentrasi reaksi, semakin banyak jumlah partikel reaksi, sehingga akan kena iklan pula lagi kita nih. semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel. Sebagai contoh, tablet vitamin C dan serbuk vitamin C. Jika kedua jenis vitamin C ini dilarutkan, manakah yang akan lebih cepat bereaksi? Manakah yang lebih cepat larut? Secara teori, serbuk vitamin C akan kekebalan yang lebih kekebalan tertentu. Dan ketika kepingan tersebut dipecah menjadi beberapa bagian atau menjadi serbuk, luas permukaannya tentu saja akan bertambah. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Semakin luas semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel, sehingga akan semakin cepat terjadinya reaksi. Yang ketiga adalah suhu. Pada suhu tinggi, partikel-partikel akan bergerak lebih cepat. Energi kinetik partikel meningkat, sehingga jika saling bertabrakan akan menghasilkan energi yang tinggi. Peluang terjadinya semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan suhu semakin tinggi, laju reaksi akan semakin cepat karena tingginya energi aktivasi. Oleh karena itu, agar reaksi lebih mudah berlangsung, perlu ditambahkan katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan jumlah. Dan fungsi katalis adalah untuk menurunkan energi aktivasi. Adapun zat yang keberadaannya dapat memperlambat laju reaksi dinamakan dengan inhibitor. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, jadi saya kembalikan lagi ke PowerPoint kita, Nak. Ya. Sudah nampak? Sudah ya. Oke, jadi tentu saja kan sudah bisa menjawab ini ya, pengaruh ini, luas permukaan, kemudian ini juga bisa kalian bayangkan jawabannya apa, ya. Pernahkah kalian perhatikan siswa yang berada di ruang kelas tanpa pendingin dengan siswa yang berada di ruang kelas ber-AC? Aktivitas mana yang paling nampak pergerakannya? Kira-kira? Yang tidak ada pendingin, Sir. Iyalah ya. Asing IPA saja gitulah ya, kira-kira. Nah, itulah analoginya. Kemudian ini yang analogi katalis ya. Jadi kalau dia
kalian nanti bisa menduga nanti melalui LKPD itu mana yang menggunakan katalis, analogi perjalanan truk mana yang tidak menggunakan katalis juga. Oke, secara lisan. Oke, langsung saja tadi udah saya saya bagi ya kelompok 1 itu tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, kelompok 2 tentang pengaruh luas permukaan, kelompok 3 tentang pengaruh suhu ya. Sementara kelompok 1, 2, 3 juga mengerjakan yang bagian katalis. Oke, modul ajarnya beserta apa namanya? LKPD udah saya bagikan melalui WA group tadi, melalui chat juga ada saya bagi. Kemudian sambil kalian analisis, nah ya kira-kira di kehidupan kita sehari-hari apa aja sih contoh-contoh peristiwa yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Itu kalian diskusikan juga. Saya berikan waktu mengerjakan LKPD-nya dimulai dari sekarang. Silahkan, saya batasi waktunya sekitar 20 menit. Nah ya, saya rasa cukup ya. Sisanya kemudian kita akan melakukan presentasi. Kita lakukan presentasi, kemudian sambil kalian melakukan pengerjaan kelompok secara diskusi, kalian silakan masuk ke bagian room masing-masing. Udah saya sediakan break room-nya, ya. Kemudian saya akan ikut mengawasi sambil kalian diskusi. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke saya. Sampai di sini paham ya? Oke, nah saya stop share dulu kalau begitu. Biar kita bisa baca. Dengan dulu luas permukaan sentuh, kan hubungkan kata kuncinya dengan tumbukan, hubungkan dengan laju reaksi. Jadi nanti tiga hal ini harus ada waktu kan menjelaskan bagian kalian ya. Pengaruh konsentrasi, bagaimana teori tumbukannya, dan bagaimana pengaruhnya kepada laju reaksi. Oke. Ada pertanyaan? Untuk saat ini? Belum ya? Kalau ada kendala, Belum, saya ya. Belum, Sir. Ya, saya ke ruangan sebelah Kita dulu. tanya lagi, Sir, kalau ada perlu. Ya, saya Kita tanya lagi, Sir. tes. Kelompok 3. Kelompok 3 mengenai pengaruh suhu ya. Ya. Ya, Sir. Ingat, pastikan kalian membuka bahan ajar. Kalau kalian ikuti bahan ajar itu udah mengarah ke LKPD itu. Jadi tinggal baca ya. Kemudian pastikan kalian paham dan menghubungkan 3 kata kunci. Jadi pengaruh suhu, kemudian teori tumbukannya yang dihubungkan dengan laju reaksi ya. Yang tiga kata kunci ini dihubungkan dalam satu kalimat yang bagus sehingga teman-teman lain waktu kalian presentasi itu bisa paham. Gitu. Oke, saya rasa tidak ada masalah lagi ya LKPD-nya ya. Ya. Ini penampakan LKPD ya. Udah sampai mana kalian, Nak? Sudah selesai, Sir. Tuh, udah selesai. Termasuk yang 3 fenomena itu. 3 fenomena belum, Sir. Nah, ya, itu pastikan di PPT yang saya tunjukkan tadi kan ada 3 fenomena kan. Jangan kalian ulang lagi pembusukan ya. Sir, 3 fenomena tadi sesuai dengan faktor suhu atau gimana, Sir? Ya, boleh. Kalian usahakan dulu yang sesuai faktor kalian. Yang katalisnya juga udah berarti, Nak? Sudah, Sir. Oh, cepat, mantap. Oke.
Saya beralih ke ruang lain dulu ya. Nah, kelompok 1. Di LKPD ini kalian udah sampai mana? Sudah sampai mana ini? Raihan, udah sampai mana Raihan? Hampir selesai, Sir. Oke. Jangan lupa ini ya. Tiga fenomena yang sesuai dengan faktor yang dibagikan kepada kalian ya. Kalian kan bagian konsentrasi ya. Cari 3 fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang kira-kira berhubungan dengan faktor konsentrasi. Ya. Contoh kontekstualnya apa? Jangan ada yang sama dengan yang di sini. Oke. Karena waktunya sudah selesai, kita anggap sudah siap nak ya semuanya. Nah, di awal ini saya mau menawarkan kelompok mana dulu yang mau menampilkan hasil pekerjaannya, dipresentasikan. Yang kelompok mana nih? Ya, Risnawati sama Ya, silakan. Risnawati, kelompok Risnawati. Sir, di share screen. Ya, di share screen tunjukkan pertanyaannya, kemudian dijawab secara lisan biar waktunya cepat ya. Silakan. Kelompok lain memperhatikan ya. Mana tahu ada jawaban yang sama atau berbeda. Sama tapi kurang boleh kalian lengkapi, berbeda boleh kalian sanggah dan kalian luruskan ya. Ini kita sistemnya diskusi ya, dipersilakan. Agak diperbesar sedikit nak di sana. Ya, dimulai dari yang pertanyaan atas. Yang atas dulu. Bagian atasnya. Atas lagi. Pengaruh konsentrasi kan bukan bagian kalian kan? Nah, ini. Oke. Bawah-bawah sedikit. Tadi yang bawah-bawah, yang pertanyaan-pertanyaan bawah. Lagi. Nah, ini oke. Silakan diperbesar sedikit. Nah, oke, silakan. Silakan Risna. Silakan. Ya, ada masalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus suaranya, nak. Bisa diperjelas lagi? Ayo, nak. Pernahkah kalian perhatikan saat memasak, lebih cepat matang mana antara memasak dengan nyala api yang kecil dengan nyala api yang besar? Tentu lebih cepat matang apabila kita memasak dengan nyala api yang besar, bukan? Bagaimana suhu? Bukan suhu, Jawab. enggak sih? Ya, jawabannya gimana? Sir, maaf sir, itu salah sir. Itu saya suhu sir. Risna kelompok apa? Kelompok 2 sir, luas Oh, permukaan. kelompok luas permukaan. Ya, yang D ya. Ya, silakan. Pernahkah kalian memperhatikan saat ibu kalian memasak, mengapa bumbu-bumbu dihaluskan atau bahan yang akan dimasak dipotong menjadi potongan yang lebih kecil? Mengapa tidak berupa bumbu-bumbu tersebut tidak dalam keadaan utuh? Ya.
Nah, kalau dalam konteksnya kan, Sir, Ya. kalau bumbu-bumbu yang dihaluskan itu kan bakal lebih cepat matangnya, Sir, daripada bumbu-bumbu yang dalam keadaan utuh dimasak, Sir. Ya. Kalau dimasukin ke konsep teori tumbukan, Hmm. bumbu yang dihaluskan itu total luas permukaannya itu lebih banyak. Jadi luas permukaannya itu, jadi penyebabnya semakin banyaknya tumbukan yang terjadi, Sir. Sehingga laju reaksinya semakin besar, Sir. Makanya yang bumbu yang dihaluskan tadi itu lebih cepat masaknya, Sir, daripada yang dalam keadaan utuh. Oke. Lanjut ke bawah. Yang lain tahan dulu ya, disimpan dulu, mana tahu ada pernyataan dari kelompok 2 yang berbeda jawabannya. Boleh nanti disanggah, atau kalau memang kurang lengkap boleh dilengkapi. Silakan, Nak. Yang ini. Ya, yang ini, Nak. Silakan. Ayo durasi waktu ini. Suaranya nggak ada, Sir. Nah, itu ada, Isna. Oh, bagian putra tadi ya. Nah, ya. Jadi ini, Sir. Ketika kamu merebus kentang dalam keadaan utuh dan dalam keadaan yang sudah dipotong-potong, mana yang terlebih dahulu matang? Jawabannya adalah yang dalam keadaan yang sudah dipotong-potong. Kenapa? Kenapa bisa itu terjadi? Jadi itu pengaruh luas permukaan. Jadi kan dipotong-potong itu luas permukaannya itu lebih luas dan lebih banyak, lebih besar gitu, Sir. Jadi itu untuk suatu partikel untuk mengalami suatu tumbukan menyebabkan laju reaksi itu semakin besar. Jadi itu menyebabkan kentang tersebut lebih dahulu matang ketimbang yang tidak dipotong-potong atau dalam keadaan utuh. Itu kan, Sir, luas permukaannya kecil ya, lebih kecil daripada yang dipotong-potong itu, Sir. Itu menyebabkan lebih lama matangnya, Sir. Cukup sekian, Sir. Lanjut ke bawahnya itu, Nak. Itu kan masih ada titik-titik tuh. Saya, Sir. Ya, lanjut. Jika ukuran partikel suatu benda semakin kecil, maka akan semakin banyak jumlah total permukaan benda tersebut. Dengan menggunakan teori tumbukan, dapat dijelaskan bahwa semakin luas permukaan bidang sentuhnya zat padat, maka semakin besar tempat terjadinya tumbukan antar partikel zat yang bereaksi, sehingga laju reaksinya semakin besar, Sir. Oke. Ya. Terima kasih, Sir. Ya, lanjut. Di bawahnya kan ada lagi tuh. Harus ya. Itu Yang 3 Contoh-contohnya, fenomena Sir. tadi dapat nggak, Nak? Yang 3 fenomena tadi? 3 fenomena tadi. Tiga fenomena yang ini. Ya, apa aja, Nak? Ayo sebutkan. Ayo. Jadi yang pertama itu, Sir, antara peleburan gula batu dan gula pasir, Sir. Jadi Ya. peleburan gula pasir itu lebih cepat dibanding dengan peleburan gula batu, Sir. Terus yang lain. Ini akan dilanjut dengan teman-teman saya, Sir. Yang contoh kedua, Sir. Berputus-putus. Putra. Jadi kan, Sir, sebelum makanan dikunyah dahulu, Sir. Dikunyah dahulu kan, Sir, agar makan itu tidak bulat-bulat, tidak telan secara utuh, Sir. Kan jadi lebih banyak jadi partikel-partikel. Obat ya, obat kunyah ya. Obat serbuk atau obat bulatan ya? Enggak, Sir, ketika lagi makan, Sir. Oh, makan. Kan kita mengunyah dulu, Sir. Menyebabkan iya. potong kecil, Sir. Jadi
Untuk mana ya ini ya? Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu, Sir, pembakaran kayu, Sir. Misalnya kan kayu api yang digunakan untuk bakso bakar, Sir. Kan itu potongannya lebih kecil, Sir, daripada kayu yang digunakan untuk bakar api unggun, Sir. Jadi yang untuk bikin bakso bakar tadi tuh, Sir, itu lebih cepat jadi arang ya, Sir, daripada yang di api unggun, Sir. Oke, siap. Yang bagian 2 tadi sebenarnya saya belum nangkep maksudnya karena mungkin penjelasan Putra tadi agak terpotong-potong ya. Mungkin ya, terima kasih Nak dari kelompok 2, kita beri A+ dulu Nak semuanya Nak. Bagian kata sentuh tadi sebenarnya yang jarang sekali disebutkan oleh kelompok 2. Pada saat mereka menjelaskan pengaruh luas permukaan, besar, kecil, segala macamnya, mereka kadangkala tidak memuat kata sentuh di sana. Padahal sejatinya kalau kita mau menjelaskan luas permukaan beserta pengaruhnya terhadap laju reaksi, harus ada kata-kata sentuh. Artinya begini, luas permukaan sentuhnya semakin banyak, jadinya asumsi kita ukuran partikelnya berarti semakin kecil. Nah, di situ kan ada kontradiksi arti ya, luas permukaan besar, tapi ukuran partikel kecil. Makanya kita menggunakan kata sentuh, Nak. Luas permukaan sentuh semakin besar gitu. Jadi semakin sering mereka bersentuhan, artinya kan ukuran partikelnya itu kecil. Jadi ukuran partikel kecil, semakin sering bersentuhan, terjadilah tumbukan. Apabila tumbukannya efektif, maka laju reaksinya juga akan semakin besar. Itu maksud saya. Jangan lupa ya kelompok 2 ya. Itu bagian itu Ya, diingat. Sir. Terima kasih, Sir. Ya. Jadi saya rasa untuk presentasinya sentuh pakai kata sentuh tadi. Jadi di bagian tumbukan efektif seperti yang sudah kalian amati tadi ya, tumbukan efektif itu apa aja faktornya yang sudah dijelaskan di video? Ada 2 faktornya ya. Yang pertama katanya energi, yang kedua apa tadi Nak? Selain energi? Yang kedua tadi arah katanya ya. Jadi kalau energinya sudah melampaui dari energi aktivasi yang dimiliki oleh partikel yang ini bertumbukan, kemudian arahnya sudah benar, maka akan terjadi tumbukan efektif. Apa pengaruh tumbukan efektif terhadap laju reaksi? Laju reaksinya semakin besar begitu ya. Ya, semakin cepat gitu. Tadi kan di video sudah dijelaskan. Jadi saya ulangi lagi, ada 2 faktor yang mempengaruhi tumbukan efektif itu, ada energi dan ada arah. Kalau energinya semakin besar, melampaui dari energi aktivasinya, kemudian arahnya sudah benar dari pengaruh tumbukannya, maka dia akan menghasilkan teori tumbukan yang efektif, sehingga mempengaruhi laju reaksi. Bagaimana pengaruhnya? Laju reaksi akan semakin besar. Nah, begitu juga nanti konsentrasi. Konsentrasi semakin meningkat, otomatis ukuran partikelnya semakin banyak. Jadi potensi bertumbukannya semakin besar. Kalau potensi bertumbukan semakin besar, otomatis ada kemungkinan nanti terjadi tumbukan efektif, hasil laju reaksi juga akan semakin besar. Suhu, kalau suhu dinaikkan, kan ada tuh tambahan energi dari luar itu yang diterima oleh partikel di dalam zat itu kan. Kalau energinya sudah diterima oleh partikel itu, otomatis dia akan punya pergerakan yang lebih besar dalam bertumbukan. Dia juga akan melampaui energi aktivasinya, sehingga potensi dia bertumbukan juga semakin besar. Kalau udah bertumbukan, ya otomatis nanti laju reaksinya juga akan semakin besar. Gitu ya. Udah tersampaikan berarti ya? Faktor pengaruh suhu, luas permukaan, beserta konsentrasi. Yang terakhir katalis. Nah, kalau katalis itu nanti paling dia nanti kalian notice itu di energi aktivasi. Energi aktivasi itu kan energi minimum yang harus dimiliki oleh suatu zat untuk melangsungkan suatu reaksi ya. Nah, kadangkala kalau energi aktivasinya itu terlalu tinggi, nah dia akan lama dia bereaksinya. Alhasil kita butuh katalis. Fungsi katalis ada apa? Untuk menurunkan energi aktivasi. Kalau energi aktivasinya diturunkan,
otomatis nanti laju reaksinya semakin cepat. Itulah yang dianalogikan gambarnya dengan truk tadi. Coba stop share dulu yang ini, Nak. LKPD-nya stop share dulu, kelompok 2. Stop share dulu. Oke, saya share dulu yang ini ya. Yang slideshow. Sudah nampak? Nah, ini nih analoginya. Jadi, ada truk yang sampai ke tempat tujuan itu harus melalui jalanan berbukit. Ada juga yang melalui terowongan. Ini kita nggak terowongan ya. Kira-kira mana yang lebih cepat sampai di tujuan? Truk yang melalui bukit atau melalui terowongan? Terowongan, Terowongan dong, ya kan? Orang jarak tempuhnya semakin singkat begitu, dia duluan dong dengan kecepatan yang sama untuk sampai di tujuan. Begitu juga dengan energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu Nak menurunkan pengaruh apa namanya tanjakan ini, diturunkannya sehingga laju reaksi itu bisa berlangsung dengan waktu yang singkat, begitu ya. Oke. Kemudian kalian udah siap? Mari kita mulai. Perhatikan benar-benar soalnya ya, Nak. Dibaca benar-benar soalnya. Siap? Sudah nampak? Apa judulnya? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Kesimpulan pembelajaran Kesimpulan pembelajaran faktor-faktor yang Ya. mempengaruhi laju reaksi. Sambil kita bermain sambil kita menyimpulkan. Oke, mari kita mulai. Semua bersuara ya, bantu saya ya mengarahkannya ya. Dibaca soalnya, Soalnya apa, Cuk? Peningkatan suhu kelompok berapa tadi? Yang mana ini? Ada hubungannya dengan energi potensial enggak? Yuk, yang mana ini? Yang ke atas coba, Sir. Energi kinetik menurun enggak? Energi kinetik meningkat enggak? Ya, Sir. Tapi baca. Tumbukan Yang antar partikel masa berkurang. energi potensial antar partikel meningkat sehingga potensi tumbukan antar partikel akan bertambah, Sir. Ya, Sir. Terus. Ini saya, Sir. Mundur, Sir, mundur. Enggak Yang lah. energi potensial Ini antar kanan atau partikel kiri? meningkat, Sir. Ini energi kinetiknya itu meningkat, jadi tumbukan antar partikelnya bertambah. Atau energi potensial meningkat. Energi kinetik atau energi potensial? Kinetik. Kinetik. Iya, jangan lupa. Ini baca soalnya. Luas permukaan bagian siapa tadi? Yang mana? Ini atau atas? Ini Yang bawah, Sir. yang bawah. Sir. Semakin besar luas permukaan, tentu semakin harus Bawah, Sir. Ini ya, pas. partikel. Itu sama. Itu sama. Mati deh. Lama kali kalian Yang bawah, Sir. bawah ya. Yang bawah, Sir. Oke. Betul. Next. Ini baca. Yang ini yang mana? Penambahan katalis. Gimana cara katalis mempercepat laju reaksi? Juga nampak. Yang itu, Sir, menurunkan energi aktivasi. Menurunkan energi aktivasi, Sir. Bawah, Sir. Menurunkan energi aktivasi, Sir. Aktivasi, Sir. Itu, Sir. Menurunkan energi aktivasi, Sir. Iya, ini rese ini musuhnya nih. Terakhir.
Terakhir. Dibaca. Apa soalnya? Bawah, Sir. Semakin besar konsentrasi, yang ditambah semakin besar pelajaran. Yang bawah, Sir. Saya. Alah. Lebih keras orang kita. Dua kali gagal kita ya, karena kerjasama kita kurang kompak. Jadi waktunya sangat besar ini ya, terlalu lama kita ini ngerjakannya. 3 menit 47 detik. Ya. Jadi kalau kita tunjukkan jawabannya kira-kira ini ya. Udah tahu semua ya? Baca lagi, sambil dibaca lagi untuk memastikan kalian bisa menyimpulkan. Pengaruh suhu yang pertama, yang kedua pengaruh luas permukaan sentuh, yang ketiga penambahan katalis, yang keempat baru konsentrasi ya. Oke nak. Jadi sedikit saya berikan umpan balik dari pembelajaran kita pada pagi ini. Terutama di bagian presentasi tadi ya, mungkin jadi masukan ke depannya. Seperti biasa nak, presentasi yang bagus itu kalian sebenarnya harus punya semangat untuk mengajukan diri gitu ya nak. Saya kalau bisa sih kayak ada kompetisi dalam merebutkan kesempatan siapa duluan yang akan presentasi gitu, sehingga diizinkan guru dan biasanya nilainya akan diberikan bagus gitu ya. Nah kemudian yang kedua, jangan lupa perkenalan diri. Kalau presentasi itu kami dari kelompok Polan. Nah, kemudian yang ketiga tunjukkan tujuannya. Kami akan mempresentasikan Polan. Gitulah sebagai pendahuluan. Ini masa presentasinya langsung membaca bagian hal yang ingin disampaikan gitu nak ya. Jadi untuk kedepannya silakan diperbaiki. Kemudian saya juga bilang tadi, ini wall. Nah ini, silakan di screenshot, bisa kalian akses di psikologi. Ini kode aksesnya. Nanti kalau kalian sudah paham benar-benar dan bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini, insya Allah kalian akan mendapatkan nilai yang baik ya. Soalnya mudah-mudah kok di sana itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nak? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, nanti nak, jangan lupa ya, saya butuh kalian untuk mengisi angket. Ya, angket motivasi belajar. Jadi instrumennya sudah saya sediakan. Angketnya sedikit kok. Kalian cukup mencentang iya atau tidak. Ini saya share screen ya. Ini sudah saya sediakan juga di psikologi ya. Nah, ini udah nampak? Apa yang nampak nak? Ada kesalahan. Mohon maaf karena memotong waktu boci kalian. Seharusnya kalian sudah istirahat tadi. Malah saya repotkan lagi di sini. Mohon maaf sekali lagi. Sampaikan juga terima kasih saya kepada Bu Debbie sebagai wali kelas kalian karena telah membantu saya mengarahkan ke kalian nak ya. Yes, sir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sir. Everyone, say thank you to teacher. Thank you, sir. Nah, sama-sama nak.